Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki, memberi kita kesempatan untuk hidup di pagi hari hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, manusia paling indah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang bertema salatnya baik, maka perilakunya pun juga baik. Nah, teman-teman, sesungguhnya salat bukan sekedar hanya gerakan atau bacaan, tapi juga merupakan benteng hati dan penjernih akhlak bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang tadi saya sebutkan di awal, yang berbunyi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa la dzikrullahu akbar. Dan mengingat Allah itu atau salat itulah suatu perbuatan yang besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui segala hal yang kita kerjakan. Jadi salat itu adalah tiang agama, bukan sekedar cuma gerakan kita, bacaan kita, tapi juga merupakan suatu hal yang memperbaiki diri kita dari dalam. Seperti hal yang terjadi pada sahabat Rasul, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum Umar masuk ke dalam Islam, sebelum Umar mengenal Islam, sebelum dia melaksanakan sholat, dikenal Umar itu dikenal dengan perilakunya yang keras, cepat marah, suka menindas kaum muslimin, dan sebagainya, suka mabuk dan sebagainya. Itu saat dia belum mengenal Islam, belum tahu apa itu Islam. Lalu suatu hari Umar mendengar saudarinya dan anak saudarinya mempelajari Al-Quran di rumah, membacakan surah Toha. Yang surah Toha itu kalimatnya Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha yang artinya Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kecuali untuk membuatmu mendapat kebahagiaan. Nah, seketika setelah mendengar bacaan itu pun hatinya tersentuh, dan ia memutuskan untuk mencari Rasul untuk masuk ke dalam Islam. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, Umar menemui Rasulullah dan langsung melaksanakan sholat bersama beliau. Dalam rakaat pertamanya, ia merasakan ketenangan yang luar biasa amatnya, yang dimananya hatinya yang awalnya keras menjadi luluh, amarahnya mereda, dan hatinya dipenuhi kelembutan. Sejak saat itu juga ia menjaga sholat fardu dengan khusyuk, menepati imam, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hasilnya
Umar pun kedepannya menjadi manusia dengan perilaku yang adil dan lembut. Sebagai khalifah, Umar terkenal dengan dirinya yang adil kepada rakyat, tak pandang bulu dan tegas tetapi lembut dalam menegakkan hukum. Dia juga terkenal dengan pribadinya yang sabar menahan diri saat kemarahan datang. Ia teringat khusyuknya ketika ia sedang bersujud, lalu dia pun menahan amarahnya. Dan dia juga mempunyai pribadi yang sangat peduli terhadap sesama. Ia aktif meninjau rakyat dalam malam hari, langsung bertanya ke kondisi rakyatnya bagaimana, dan berani memperbaiki hal-hal yang salah. Dari kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya sholat dalam mengubah diri kita. Teman-teman, salah satu perumpamaan yang hanya perumpamaan sholat itu ialah ibaratkan pulpennya adalah diri kita. Di dalam Islam, di rukun Islam, ada 5 rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Tentu saja kalau ingin masuk Islam, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul kita. Yang pertama. Lalu rukun Islam yang kedua, melaksanakan salat. Kedua. Lalu rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Rukun Islam yang keempat, berpuasa. Dan rukun Islam yang kelima, haji. Nah, ini ibaratkan 5 rukun Islam, dan ini diri kita. Diri kita yang dipegang oleh 5 rukun Islam. Tadi ya. Pertama syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ketika kita meninggalkan haji, diri kita masih bisa berdiri, masih dipegang oleh rukun Islam itu. Ketika kita meninggalkan, mungkin kita tidak sanggup membayar zakat, kita dapat berdiri dengan teguh layaknya pulpen ini. Nah, lalu misalnya kita gak bisa melaksanakan puasa, kita tetap juga pulpennya tetap gak jatuh. Yang pertama tadi syahadat ya, karena rukun Islam. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat kita tinggalkan, diri kita jatuh sejatuh-jatuhnya, karena itu adalah amalan yang paling utama. Itu perumpamaan sholat, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ya sejauh apapun mungkin diri kita sekarang dari Allah, dari sholat, dari agama, marilah kita mulai sekarang memperbaiki diri kita dengan memulainya dengan hanya tidak meninggalkan sholat lagi. Allah juga berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di mana artinya sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tidak ada dosa bagi kaum umat Islam yang gak akan diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.